Sandra dari kelas 1A PL2. Di sini kita akan bertanya-tanya nih di salah satu guru yang ada di TEPA tentang profesi, budaya kerja, K3, dan kondisi tempat untuk kita praktek sebagai anak analisis kimia. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung bertanya-tanya. Baik teman-teman, kita sudah berada di bagian di mana kita akan menanyakan lebih dalam tentang profesi dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Untuk terlebih dahulu mungkin bisa diperkenalkan dulu nama silakan. Nama itu adalah Yuni Suryati Sundari. Ibu mengajar di APN analisis budaya Bayu. Biasa di kelas 11 semester pelajaran analisis toksik. Mungkin kita langsung saja pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai tentang profesi, Bu. Bagaimana sih peluang kerja bagi anak yang lulusan dari analisis kimia atau anak yang sekolah di SMK mengambil jurusan analisis kimia? Jadi APL itu kepanjangan dari analisis pengujian laboratorium. Namanya sudah pengujian, berarti kita akan bekerja di laboratorium. Biasanya di laboratorium rata-rata orang bekerja sebagai quality control dalam suatu perusahaan. Memang peluang kita untuk bekerja di laboratorium itu sebenarnya banyak dan peluangnya juga besar. Namun untuk di daerah Jember masih sangat sedikit. Biasanya ke Surabaya paling sedikit. Kalau di Jember peluangnya paling pol kita ya daerah perusahaan yang yang paling pol kita selalu ke kualitas untuk sebelum diuji biasanya kita juga ada konsultasi gitu ya. Untuk perusahaan analisis kimia ini selain quality control bisa berprofesi sih. Untuk selain pengujian laboratorium, selain jadi juga UC itu sudah pakai yang paling bagus ya. Tapi sebelumnya itu kita bekerja awal itu sebagai penerima data sampel masuk itu kita bekerja di situ dan melihat sortasi. Jadi datanya ini kamu bagian apa? Bagian penulisnya di situ. Dan yang terakhir kamu paling banter di bagian untuk mengantar sampel yang ada untuk menulis sampel. Saya belajar nanti teknik pengambilan sampel. Jadi kamu disuruh mengambil sampel di suatu perusahaan mana itu pekerjaan kita. Memberitahukan sampel kepada ketua. Untuk anak yang mau terjun ke dunia kerja kan pastinya harus mempunyai bekal yang untuk terjun ke dunia kerja. Apa aja bekal untuk kita agar dapat menemui atau berada di dunia kerja yang baik? Untuk dapat menempuh pekerjaan di dunia kerja dengan bekal kita yang belajar di APN, yang pertama kali adalah satu adalah kamu lulus di APN. Yang kedua attitude kamu. Jadi kita yang pertama kali perlukan untuk anak yang bisa ada attitude. Sikap dia bagaimana dan cara berbicara pada waktu pekerjaan itu sudah dilihat. Yang kedua karakter baiknya itu ketemu di situ karakter pasien. Yang ketiga baru kamu pelajaran di APL itu apa saja itu yang harus kita kuasai. Apakah semua pelajaran saya kuasai? Tidak, minimal kompeten gitu. Bukti kompeten bagaimana? Kamu punya nilai rapor, punya sertifikat. Oh, saya sudah sertifikat magang di sini. Oh, saya sudah lulus di sertifikat profesi di LSP 1 gitu. Jika ditanya-tanya nih tentang penghasilan, untuk penghasilan yang dapat kami dapatkan awal merintis karir itu biasanya berapa? Kalau masih awal, masih baru di Jember itu kan peluang mendapatkan pekerjaan itu juga tidak mudah ya. Biasanya ada grup yang peluang pekerjaan. Jadi kalau di awal-awal biasanya kamu menerima apa adanya. Biasanya di bawah UMR di Jember kan 2.500.000 mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan pekerjaan besar awal-awal kan kita diuji 3 bulan dulu, 3 bulan tes percobaan, apa kita sudah pas atau betul. Jadi otomatis gajinya ya di bawah. Kalau kamu tahan 3 bulan masih ada pesan. Baik, Bu Boysen kan sudah bertanya-tanya tentang profesi. Sekarang saya bertanya-tanya tentang budaya kerja. Budaya kerja yang
bagaimana? Budaya kerja kita itu ada 4 ya, sapa, senyum, salam, santun, gitu ya. Jadi itu budaya kerja. Apakah sudah dilakukan di sekolah kita? Sudah. Cuma aplikasinya di lapangan tidak semuanya bisa menerapkan. Kadang-kadang kita mau menyapa, kadang kita lupa, tetapi tetap tidak pesan-pesannya ya. Bapak Ibu guru selalu menyapa. Itu budaya kerja. Bagusan kan yang di sekolah kita, kalau misalkan budaya kerja yang diterapkan di program keahlian kami ini bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Apakah sudah diterapkan budaya kita sapa, senyum, salam, dan santun? Kalau menurut saya sudah ya Bu, karena saya sebagai teman saya juga sudah sapa saat masuk ke kelas juga sudah sapa. Jadi kalau sudah ada bukti seperti itu bahwa kita sudah melaksanakan budaya kerja yang diberikan SMK 5 sudah kita terapkan di jurusan kita masing-masing. Walaupun belum 100%. Tapi kita tetap berusaha, karena kita juga manusia. Kita sudah berusaha, termasuk saya juga berusaha untuk menyapa kalian dan keliru namanya, kalau cuma meseman begitu ya, berusaha. Memang tersenyum itu tidak mudah, hanya diusahakan kita belajar untuk mengisi korban. Jadi ya, jadi korban, seolah-olah kita bisa. Jadi memang perlu Kalau untuk sekarang ke pertanyaan yang tentang K3, bagaimana penerapan K3 di program keahlian kami? Program keahlian kita K3-nya biasanya kalau kita ke laboratorium ya, kalau kita masuk ke laboratorium kita punya K3. Ada standar operasi prosedur, itu ada K3-nya ada 11 ya, jadi kita harus hati-hati kalau masuk ke laboratorium. Yang jelas sama kamu sudah bersih, kondisi kamu itu sehat, itu K3-nya. Mengenai pekerjaan yang lain tergantung kita mau gimana, apakah tidak instrumental atau tidak wisata atau tidak ideologi. Tergantung kita mengerjakan apa di lapangan. Tindakan guru untuk yang anak misalkan tidak menerapkan K3 tersebut, gimana tindakannya? Kalau namanya tindakan pasti kita bukan berarti kalau tindakan itu kamu bisa nggak boleh masuk lab. Tapi sebelum siswa masuk ke lab itu biasanya ada tes ya, kita beri tes dulu apakah siswa itu siap tidak untuk bekerja di laboratorium. Tesnya bagaimana Bu? Tes tulis saja dulu, kita tes tulis, kita terima soal, tes tulis soal, di situ nanti kita tulis soal yang mencoba, jadi nanti temanmu di sana ngasih teman lainnya, lalu kita bahas, oh ternyata dari 36 siswa yang nilainya bagus 20 orang, yang nilainya tidak 16 orang, berarti waktu itu masih bisa dilakukan. Andaikan dibalik, yang 16 itu benar, bagus nilainya, yang 20 tidak, waktu itu belum bisa dilakukan. Berarti otomatis K3 mereka masih belum, karena soal dari yang dibicarakan aplikasi itu adalah soal berupa K3. Bagaimana cara membuat tarikan? Nanti otos kita harus begitu kan. Jadi tindakan kita dari awal melakukan prediksi, tindakan awal supaya dia tahu akibat hukum yang dilakukan. Katakanlah kalau di kita supaya kita, waktu saya bikin donat, berarti saya harus tahu apa yang tak bawa begitu. Saya menggunakan apa, pakai sarung tangan untuk jadi K3-nya. Tapi karena kita kimia, kalau belum makan saya jadi cerita lapas. Pernah saya makan. Biasanya kan sebelum praktek, pastinya kita harus mengetahui tentang kondisi tempat yang akan kita gunakan. Jadi kita akan tanya tentang tempat. Apakah tempat praktek itu harus memenuhi standar industri, dan jika belum itu bagaimana? Untuk praktek pelajaran bumi itu aja yang lainnya tergantung Bapak Ibu. Kalau prakteknya bumi untuk analis toksima, apakah itu sesuai dengan industri? Iya, karena lab kita sangat besar, 7 kali 9 meter ya. Biasanya kalau di perusahaan labnya itu antara 3 kali 3 meter. Cuma yang kerja di situ tidak sebanyak di murid kita ya. Murid kita kan 46 orang. Sedangkan kalau di lab perusahaan paling pol QC-nya itu ada 4 orang. Jadi kalau mengenai presentasi sertifikat ya layaklah untuk digunakan untuk praktek yang sesuai dengan standar industri. Terutama ada listrik,
ada tap air, kemudian air mengalir itu ada. Lalu tentang alat-alat, apakah alat-alat praktek sudah sesuai juga dengan industri, standar industri? Kalau peralatannya tergantung industri yang mana ya. Katakanlah kalau industri di Jember seperti di Mitra Tani sesuai sekalinya. Seperti di Witik Benih, iya karena mikrobiologi. Seperti di BCA alatnya juga sudah sesuai. Cuma kalau kalian mau keluar kota seperti di perusahaan besar, mungkin peralatan kita masih sangat sedikit. Karena mereka sudah menggunakan digital peralatannya. Seperti kalau tetrasi sudah tidak pakai tangan, kita pakai digital goyang geli ini soal. Jadi tetap yang operasi dengan manusia. Jika alat-alat laboratoriumnya belum memenuhi standar, apa dampaknya? Kalau kita di perusahaan, waktu kita melamar pekerjaan itu tidak akan kita dites untuk melakukan kegiatan dengan laboratorium peralatan yang canggih. Kamu pasti dites pada percobaan bagaimana mengukur air menggunakan gelas ukur, membuat larutan itu. Nanti kalau di perusahaan baru diajari ada di tes seperti itu. Jadi kita tidak akan dites dengan menggunakan peralatan yang canggih. Kalau awal-awal masih baru seperti kalian pasti disuruh menimbang, membuat larutan dan melakukan filtrasi. Pasti itu. Jadi walaupun kita kalah dengan perusahaan, nanti kita kan ada PKN, ya itu bisa. Kita makan di tempat lain, kita bisa. Yang jelas kalau seandainya kamu diterima di Surabaya menggunakan alat yang canggih pasti diajari. Nggak mungkin langsung dites, rusak nanti cuma ratusan juta ya kalau gini. Ya. Baik, sangat rinci sekali, aku sangat jelas sekali jawaban-jawabannya. Terima kasih ya Bu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, semoga sukses. Terima kasih.